Salam matematika. Gimana kabar kalian? Luar biasa. Nah, itu ya. Ya, pada hari ini tempatnya berbeda. Tayangan hari ini ada di tempat ini, ruang tamu. Di sini mungkin karena rumahan, mohon maaf ya, suara kendaraan atau suara tetangga sebelah, karena memang ini kan lingkungannya masyarakat, jadi mau dimaklumi. Tetap kalian harus fokus dengan tayangan hari ini agar nanti bisa disampaikan semuanya secara utuh. Jadi kalian tidak bingung lagi tentang materi yang saya jelaskan. Kalau masih bingung, kalian bisa mengulang kembali tayangan ini. Jadi ya, kasih kalian makhluk. Jangan lupa like dan subscribe tayangan hari ini agar kalian bisa update terus dan tahu lanjutan dari setiap tayangan yang bisa itu. Nah, untuk semua siswa-siswi kelas 8 tentunya, mata ini saya khususkan untuk mereka yang kelas 8 semester 1. Materi kelas 8 semester 1 adalah pola bilangan. Nah, di pola bilangan ini kalian harus mengingat kembali materi kelas 7, yaitu materi bilangan. Masih ingat kapan terakhir kalian menerima materi bilangan? Apa? Awal masuk di SMP, materi pertama kalian adalah bilangan. Ini adalah materi prasyarat, ya, dimana kalian harus bisa memahami. Sekali lagi, kalian harus bisa memahami macam-macam bilangan tersebut, karena nanti di kelas 8 ini akan saya sampaikan materi pola bilangan ini nanti ada kaitannya dengan bilangan-bilangan tersebut. Ya, jika kalian lupa atau masih samar-samar mungkin ingat tapi masih sedikit lupa, kalian bisa melihat tayangan channel YouTube saya yang berjudul macam-macam bilangan. Di situ Teacher Tedo sudah menyampaikan tayangan-tayangan tentang macam-macam bilangan. Siapa tahu kalian mau lihat tayangan tersebut, apa sih macam-macam bilangan, ada apa aja. Nah, semuanya ada di sini. Sekarang saya tidak menjelaskan tentang macam-macam bilangan karena itu ada di channel saya tersebut. Sekarang fokus pada pola bilangan. Nah, pada materi pola bilangan ada 4 sub yang harus kalian pelajari, di mana nanti akan saya sampaikan 4 sub ini. Yang pertama adalah, ayo Pak, mau tahu? Oke, nanti saya kasih tahu. Yang pertama, pelajari konsep terlebih dahulu, ya. Sini saya akan menyampaikan tentang konsepnya terlebih dahulu. Apa itu U1, U2, U3, UN, kemudian beda, rasio, dan sebagainya. Akan saya jelaskan di tayangan hari ini. Jadi simak baik-baik tayangan hari ini. Kemudian yang kedua, sub yang kedua adalah menemukan bilangan berdasarkan pola dari barisan tersebut. Jadi nanti ada barisan, kalian menemukan bilangan tersebut sesuai polanya. Jadi nggak boleh ngasal ya, ada polanya. Kemudian yang ketiga adalah kalian akan mencari persamaan dari pola bilangan tersebut, atau biasanya dikenal dengan rumus suku KN. Biasanya itu yang biasa dikenal di zaman saya dulu, ya. Kalau sekarang istilahnya persamaan pola bilangan. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah menyelesaikan masalah konfigurasi objek. Itu apa ya konfigurasi objek? Dimana nanti pola bilangan itu akan saya gunakan dalam kehidupan kenyataan dengan media yang sudah saya siapkan. Medianya apa? Kita menggunakan
beberapa batang korek api, bukan yang gas, tetapi ini yang batang korek api dalam satu pak itu akan saya gunakan untuk materi pola bilangan tersebut, dimana nanti kita akan belajar ya tingkat sub ini nanti, inilah yang harus kalian kuasai. Dan untuk sub yang pertama, mari kita mulai. Ya, sekarang kita akan mempelajari konsep dari pola bilangan terlebih dahulu ya. Untuk konsep dari pola bilangan, yang pertama kita mengenal dulu bentuk barisan bilangan. Nah, ini bentuk barisan bilangan dituliskan U1, lalu U2, lalu U3, dan seterusnya sampai U yang terakhir yaitu UN. U1 artinya adalah suku ke-1 atau suku pertama. Ya, ini sama saja. U1 biasanya ditulis dengan A. Ya. Jadi A itu sama dengan U1. Lalu kalau U2 berarti suku kedua. Ini bukan negatif ya, tapi ini penghubung ya. Lalu suku ketiga itu adalah U3, U4 dan seterusnya. Di mana N ini suku, di mana N itu adalah bilangan bulat positif atau bilangan asli. UN itu adalah suku ke N. Ya, suku ke N. Karena posisi N ada di posisi akhir, maka dapat dikatakan suku terakhir. Nah, kalau seumpama N-nya 10, berarti U10 adalah suku yang terakhir. Ini adalah bentuk umum dari barisan bilangan. Nah, sekarang kita lanjutkan. U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN, suku terakhir. Jarak antara dua suku ini dinamakan beda atau disingkat dengan B. Kalau A tadi adalah suku pertama, kalau B adalah beda. Beda itu adalah jarak antar suku, di mana suku 1 ke suku 2, suku 2 ke suku 3. Hingga kalau kita buat rumus, beda sama dengan B itu sama dengan U2 dikurangi U1. Kenapa kok U2 dikurangi U1? Tidak U1 dikurangi U2, nanti hasilnya bisa negatif ya. Mencari suatu jarak atau beda itu suku yang besar dikurangi suku yang kecil. Beda boleh sih negatif, tapi secara aturan kalau kita mau mencari jarak itu jarak yang akhir dikurangi dengan jarak awal. Nah, jarak akhir adalah suku kedua dikurangi suku 1, atau bisa juga beda sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua. Beda sama dengan suku 10 ya, misal suku ke-10 dikurangi suku ke-9. Bagaimana kalau semisal
boleh nggak sih kalau suku 10 dikurangi suku ke-7? Tidak bisa, karena kita berbicara beda. Kalau kita berbicara beda, maka selisihnya adalah 1. Kalau U10 harus dikurangi dengan U9. Suku ketiga dikurangi suku kedua. Suku kedua dikurangi suku pertama. Ini untuk mencari beda. Beda pasti selisihnya nanti bisa 2, bisa -2, -3, 5, dan seterusnya. Tapi bagaimana jika kasusnya kalau U1 ke U2 itu merupakan skala pembesaran atau skala pengecilan, maka dinamakan dengan rasio atau disingkat R. Ingat, R bukan jari-jari ya, tapi R itu ada rasio kalau kita berbicara barisan bilangan. Mana? Konsep sudah paham ya? Jadi itulah UN, itulah beda, itulah rasio ya, dan contoh-contoh yang tadi saya berikan. Itu contoh-contohnya. Kemudian kita masih belum masuk ke sub yang kedua ya, masih sub yang pertama. Lalu sub yang kedua, saya akan jelaskan. Kita jangan ini. Nah, sekarang kita akan mulai menemukan suku yang ke-10. Bagaimanakah caranya? Kita harus tahu dulu bedanya berapa. Nah, ini beda. Ini B. Kita lihat dulu bedanya. Beda sama dengan U2 dikurangi U1. Kita ambil salah satu saja. Kita ambil U2 dikurangi U1. U2 suku kedua ada 3, U1 ada 1. Dari mana U2 itu 3? Kita lihat posisi U2 kan ada di sini, ditempati oleh angka 3. Maka kita tuliskan U2 itu 3, sedangkan U1 bernilai 1 kita tuliskan di sini. Jadi sama dengan 2. Atau kalian boleh mengambil U3 dikurangi U2. U3 siapa? Kita lihat U1, U2, U3, 5. Kita tuliskan 5 dikurangi 3 berapa? 2. Ya, sama, pasti sama semua. Nah, sekarang untuk menemukan suku ke-10, gimana caranya? 1, 3, 5, 7. Bukankah ini tadi ditambah 2? Selisihnya adalah plus 2. Ingat, 2 ya, positif bukan negatif. Jadi 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. Berarti berikutnya adalah 9. 9 itu adalah suku keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Suku kelima. Kita minta suku ke-10. Berarti 11, 13, 15, 17. Berapa? Iya, 19. Kita lihat suku 1, suku 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti suku ke-10-nya adalah 19. Suku ke-12-nya berapa? Kita lanjutkan lagi, tambah 2 lagi, 21. Kemudian berapa? Iya, 23. Contoh yang ketiga sudah saya siapkan di sini. 2, 3, 5, 8, 12 dan seterusnya. Ini adalah barisan bilangan. Yang diminta adalah temukan U8 dan U13. Bagaimanakah cara kita menemukan suku ke-8 dan suku ke-13? Langkahnya sama dengan yang tadi. Kita harus tahu bedanya berapa dulu nih. Tambah 1 ya, 2 tambah 1 3. Lalu 3 ditambah berapa jadi 5, tambah 2.
berikutnya ditambah 3, berikutnya ditambah 4. Nah, perhatikan di sini kasus ini berbeda dengan soal nomor 1 dan nomor 2. Dimana bedanya tidak sama. Ya. Bedanya lihat di sini. Suku pertama dengan kedua memiliki jarak 1. Suku kedua dengan ketiga 2. Nah, dalam kasus seperti ini apabila bedanya tidaklah sama, yang perlu dilakukan adalah kita lihat bedanya termasuk pada macam-macam bilangan yang mana. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, bukankah itu macam-macam bilangan dari bilangan asli? Ya kan? Pada macam-macam bilangan asli dimulai dari 1. Sehingga lanjutannya adalah tambah 5. Berapa ditambah 5? 17. Kemudian lanjutannya adalah tambah 6. Berapa? 23. Lanjutan lagi ditambah 7. Berapa? 30. Kita lihat sudah suku pertama adalah 2, suku kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga suku ke-8 adalah 30. Lalu suku ke-13 bagaimana? Kita lanjutkan, bilangan asli itu tambah 8, tambah 9, tambah 10, dan seterusnya. 48, 47, 57, tadi sudah 8, 9, 10, 11. Tambah 11. Kemudian 57 ditambah 11, 68. Kemudian kelanjutannya ditambah 12, 80. Tadi ini sudah suku yang ke-8 ya. Jadi ini suku 9, suku ke-10, suku ke-11, suku ke-12, suku ke-13 adalah 80. Kita tuliskan nih 10. Selesai. Inilah macam-macam dari bilangan. Saya ambil contoh bilangan asli. Contoh berikutnya, saya gunakan bedanya tidak seperti soal nomor 1 dan 2 ya. Kita pakai contoh seperti nomor 3. Saya buatkan di sini soal contoh keempat. Misal 5, kemudian 7, kemudian 11, kemudian 17. Temukan suku ke-6 dan suku ke-10. Mana kasus seperti ini? Caranya adalah kita temukan dulu bedanya. Suku kedua dikurangi suku pertama. Bedanya adalah 2. Kemudian suku kedua dan suku ketiga selisihnya adalah 4. Berikutnya ini 6. Kalau kita lihat 2, 4, 6 adalah macam-macam bilangan dari apa? Bilangan genap. Sehingga semua lanjutannya harus bilangan genap. 8, 10. Maaf, ini maksudnya ditambah ya. Ditambah. Maksudnya adalah ditambah 17 ditambah 8, 25. 25 tambah 10, 35. Yang diminta adalah suku ke-6. Ini adalah suku ke-6. 35 terjawab sudah. 35. Lalu suku ke-10. Suku ke-10 bagaimana? Kita lanjutkan lagi. Ditambah
12 tambah 14 ditambah lagi nanti 16. Banyak nih. 35 tambah 12 47. Ya ini tadi 35 tambah 12 adalah 47. Kemudian 47 kita tambahkan 14 adalah 61. 61 kita tambahkan dengan 16 adalah 77. Ini sudah suku berapa ini? Ini 6, suku ke-7, suku ke-8, suku ke-9. Jadi selanjutnya ditambah 18. Ini kita hasilnya berapa? Taruh di sini. 5. Nah, ternyata 95. Taruh di sini. Suku ke-10 adalah 95. Gimana? Untuk macam-macam bilangan memang sangat penting. Jika kalian lupa macam-macam bilangan, kalian bisa membuka channel YouTube macam-macam bilangan. Agar kalian tahu bilangannya ini elemennya siapa saja sih anggotanya. Kalau kalian kesulitan untuk macam-macam bilangan, maka akan kesulitan sekali untuk menjawab pola-pola bilangan tersebut. Sekarang saya berikan contoh yang lain. Ya, saya anggap tadi sudah mana pinnya sama, kemudian pinnya berbeda, masuk macam-macam bilangan. Sekarang bagaimana kalau contoh yang kelima seperti ini? 15, 12, 9 dan seterusnya. Temukan suku ke 6 dan suku ke-8. Kalian mau mencoba? Boleh, silakan dicoba. Jika kalian masih kesulitan, kalian bisa melihat penjelasan saya ini ya. Teacher Tejo akan menjelaskannya. Kita cari bedanya dulu. 15 ke 12 ini adalah bedanya adalah negatif 3. Ingat, suku kedua dikurangi suku pertama, 12 dikurangi 15 negatif 3. Lalu 9 dikurangi 12 adalah negatif 3. Nah, ternyata bedanya sama semua nih, sehingga lanjutannya pasti dikurangi 3, 6, dikurangi 3, kurangi 3, 0. Suku ke-6 adalah 0. Setelah U6 ketahui adalah 0, U8 bagaimana? Ya, 0 ditambah negatif 3, yaitu negatif 3. Negatif 3 ditambah negatif 3, negatif 6. Sehingga jawabannya untuk suku ke-8 adalah negatif 6. Nah, ini ya yang saya maksud tadi, beda itu tidak harus positif, bisa negatif. Nah, bisa juga termasuk macam-macam bilangan. Nah, jadi kalian harus benar-benar memahami termasuk bilangan apakah ini. Soal yang selanjutnya, yang ke-6. Nah, soal yang ke-6 adalah contoh yang ke-6. Saya tuliskan di sini 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Kalau kita lihat 2, 4, 8, 16, kalau ini kita gunakan ditambah 2 ya, bedanya misalnya 4 dikurangi 2, 2. Kemudian 8 dikurangi 4, 4. Ini ya, 16 dikurangi 8, 8. Apakah ini, lihat bedanya tidak sama? Apakah ini termasuk macam-macam bilangan? Tidak. Ya kan? 2, 4, 8. Tidak ada.
macam bilangan yang 248, 2468 ada bilangan genap. Kalau kasusnya seperti ini, maka kita coba yang lain. 2 ke 4 bisa juga dikali 2. Betul? 4 ke 8 dikali 2. 8 ke 16 juga dikali 2. Nah, ternyata sama. Kalau perkalian ini sama seperti skala pembesaran. Sehingga 2 ini disebut dengan R atau rasio. Nah, ini ya. Jadi 2 ini disebutkan R. R itu ada rasio. R sama dengan 2. Dapat dari mana? R itu didapat dari U2 dibagi U1. Tadi pengurangan ya, kalau rasio pembagian. Sekarang kita baru bisa menjawab suku yang keberapa yang diminta soal. Misal soal belum saya tuliskan ya, temukan yang diminta adalah U10 misalnya. Karena rasio, ingat, berbeda dengan yang sebelumnya soal 1 sampai 5. Cara bagaimana menemukan suku ke-10? Kita lihat polanya saja. Polanya ternyata dikali 2 kan. Kita tulis kembali. Berarti ini dikali 2, 32. Lalu 64 kali 2. Lanjutannya 128, 256. Ini suku keberapa sudah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suku ke-8 adalah 256. Suku ke-9 512. Berarti suku ke-10 adalah 1024. Ya, 1024 itu adalah jawaban untuk suku ke-10 dari barisan tersebut. Nah, ini tentang rasio. Bagaimana kalau misal di contoh yang ke-7? Yang ke-7 ada seperti ini. Misal 100, 50, 25 dan seterusnya. Temukan suku ke-5. Nah, cara mencarinya bagaimana? Kita cari dulu 100 menjadi 50. Ini kan dikali setengah. 50 menjadi 25 juga dikali setengah. Ternyata polanya sama ya, dikali setengah. Sehingga R-nya adalah setengah. Skala pengecilan. Sehingga suku ke-5 adalah, kita tuliskan 100 50 25 Jadi berapa? 25 per 2. Maaf, 25 per 2. Jangan desimal biar tidak bentrok dengan koma. Kemudian 25 per 4, 25 per 8. Nah, suku ke-5 adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini jawabannya. 25 per 4. Atau sama dengan bagi saja ya. Atau seperti ini aja sudah benar ya. Sekarang ya, Pak Tejo akan memberikan kepada kalian soal yang ke-8. Contoh ke-8. Nah, di contoh ke-8 ini semisal saya ada bilangan 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 dan seterusnya. Temukan suku ke 10 dan suku ke 15. Untuk kasus seperti ini, caranya juga sama. Kita harus tahu dulu apa bedanya. Kalau kita lihat bedanya bagaimana menurut kalian? Kalau kita lihat suku 1 ke suku 2 adalah 1,
suku 2 ke suku 3 juga 1, suku 3 ke suku 4 ini 2, sehingga posisinya adalah nanti bedanya berantakan ya. 1 1 2 3 5 8. Apakah ada macam-macam bilangan yang anggotanya seperti itu? 1 1 2 3 5 8. Nggak ada ya. Nah, untuk kasus seperti ini berarti tidak berlaku cara itu tadi. Lalu bagaimana? Kita cari cara lain. Kalau rasio jelas tidak mungkin ya. Nah, sekarang kita lihat suku 1 dan suku 2 kalau dijumlahkan adalah suku ketiga. Suku kedua dengan suku ketiga kalau dijumlahkan menjadi suku keempat. Ya kan? 2 tambah 3 5. 3 tambah 5 8. 5 tambah 8 13. Ternyata itulah polanya. Sehingga suku yang selanjutnya adalah 13 tambah 21 34. Selanjutnya 55. Selanjutnya 89. Barisan bilangan sekarang sudah menjadi 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Kita lihat suku ke-10 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 89 ini adalah suku ke-10. Lalu suku ke-15 bagaimana? Kita jumlahkan saja. Ya, kita jumlahkan nanti hasilnya dari sini. Lalu kita jumlahkan lagi hasilnya ada di sini, dan seterusnya, sehingga suku ke-15 nanti bisa ditemukan. Saya rasa Teacher Tejo tidak perlu menjawab ini, kalian bisa menjawabnya. Wah, luar biasa. Pola bilangan sudah bisa. Kalian nggak jauh beda dengan Bung Kusumo ya. Rekan saya tidak ada hari ini, dia masih memberikan penjelasan di tempat lain. Ya. Yang ketiga, kita mulai tentang menemukan persamaan pola bilangan atau biasa dikenal dengan rumus sub KN. Karena rumus sub KN ini berbeda dengan pola tadi. Kalau pola tadi misal diminta suku yang ke-10, mungkin satu persatu ya bisa kalian temukan. Tapi bagaimana jika saya minta, Teacher Tejo minta adalah pola suku yang ke 200. Apakah mungkin kalian akan melakukan satu persatu begitu? Ini ditambah 3 semua begitu sampai yang ke 200 atau ke 1000 mungkin. Kalau saya minta yang ke 1000 itu akan time ya, itu akan menghabiskan waktu. Nah, makanya dibutuhkan persamaan. Persamaannya untuk mempermudah, berapapun yang diminta, mau 200, mau 500, mau 1000, mau 2000, mau 10.000, mau 1 juta pun bisa ditemukan. Karena kita bukan rumus suku KN. Jadi persamaan pola bilangan tersebut, asal bilangan itu memiliki pola. Ya. Tapi bagaimana kalau tidak termasuk dalam macam-macam bilangan? Jadi kita harus melakukan bilangan-bilangan itu sesuai dengan suku-sukunya, dimana nanti rumus tersebut harus sama dengan suku-suku selanjutnya, sehingga inilah perbedaan dari bedanya kalau masuk macam-macam bilangan, satunya bedanya tidak masuk macam-macam bilangan di tayangan tadi. Nah, sekarang kita lihat penjelasan saya di sub yang ketiga.